Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismaya Sari dengan NPM 2100021, merupakan salah satu mahasiswi STIA Habarul Sampit. Untuk memenuhi tugas dari salah satu dosen saya, Bapak Dr. Orin Pramudia SHMH, saya akan menjelaskan tentang peradilan tata usaha negara. Sebelum lebih lanjut saya membahas tentang apa itu peradilan tata usaha negara atau disingkat dengan Peratun, izinkan saya untuk menjelaskan atau membacakan pengertian yang saya dapatkan dari berbagai sumber. Peradilan tata usaha negara atau Peratun merupakan lingkungan yang terakhir dibentuk di Indonesia dengan ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Adapun tujuan dibentuknya Peratun atau Peradilan Tata Usaha Negara ialah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum, menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakatnya. Dengan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara atau Peratun menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Dengan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara atau Peratun menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta hak asasi manusia atau HAM. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara atau disingkat dengan Peratun resmi beroperasi. Adapun tugas dari Peradilan Tata Usaha Negara atau disingkat dengan Peratun ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu suatu sengketa yang ditimbulkan dalam bidang hukum atau TUN antara orang atau badan hukum perdata atau anggota masyarakat dengan badan atau pejabat TUN atau pemerintah baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan atau TUN atau Beshiking termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Vide Pasal 50 Jo, Pasal 1 Angka 4, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo, serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Menurut buku yang saya kutip, menurut H. Marshall NG, yaitu salah satu para ahli atau penulis salah satu buku Peradilan Tata Usaha Negara, berpendapat walaupun demikian, konsepsinya sesungguhnya telah diisyaratkan sekitar tahun 1948, yaitu ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan. Maka dari itu, Peradilan Tata Usaha Negara sebenarnya sudah terbentuk pada tahun 1948, hanya saja diresmikannya pada tahun 1986. Baik, dapat ditarik kesimpulan bahwa siapapun masyarakat di Indonesia yang ingin mengajukan permohonan ialah akan diterima baik dengan petugas atau dengan pejabat yang melakukan tugasnya, baik dari fungsi maupun wewenangnya, baik untuk hasil ataupun akibat hukum selanjutnya ialah nanti setelah sudah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut baik dari pemerintah maupun dari pejabat terkait.